Bahwasanya abang sebagai perseorangan anggota koperasi KSP3-nya setelah melakukan gugatan terkait dengan ada dugaan pelanggaran hukum masalah pengangkatan pergantian antara waktu untuk pengurus pengawas di tubuh KSP3. Selengkapnya bisa disampaikan bang konkretnya gugatan tersebut? Baik, benar. Terkait dengan pengangkatan pengawas PAW itu jelas melanggar ADART. Karena kenapa? Sejak saudara Sindu Fajamasi sebagai tergugat 8 itu diangkat pada bulan September tanggal 6, yang bersangkutan langsung bekerja sebagai pengawas. Sementara di dalam ADART itu jelas-jelas menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas wajib mengangkat sumpah dan janji di hadapan rapat anggota. Nah, hal itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan pengangkatan sumpah janji sebagai pengawas, tapi langsung bekerja, langsung melaksanakan tugas sebagai pengawas. Ini yang saya tuntut sebagai anggota, karena hak-hak anggota itu jelas bahwa di hadapan rapat anggota tidak ada pilihan lain, wajib. Apa ada kerugian yang timbul dari pelanggaran? Nah, dengan adanya tindakan saudara Sindu Fajamasi melakukan atau membuat rekomendasi bersama dengan pengawas lain telah menimbulkan kerugian baik kepada kami sebagai anggota, hak-hak kami sebagai anggota untuk mengangkat sumpah janji dia di hadapan rapat anggota, dan selanjutnya menimbulkan juga kerugian kepada organisasi karena yang bersangkutan tidak sah, dia sebagai pengawas bertindak sebagai pengawas tidak sah, sehingga menimbulkan juga kerugian bagi organisasi atas keputusan atau rekomendasi yang diambil yang bersangkutan. Ya, gugatan ini telah berjalan di pengadilan beberapa sidang. Hingga saat ini seperti apa kemajuannya, Pak? Nah, untuk hari ini sudah masuk ke sidang ketiga. Yang pertama, para tergugat ini tidak hadir. Ada 3 orang pengurus dan 5 orang pengawas. Nah, hari sidang kedua kemarin itu agenda pertemuan pertama mediasi, dan hari ini sidang mediasi yang kedua, dan hasilnya hari ini tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Karena kenapa? Saudara Sindu Fajamasi dan pengawas lain, mereka tidak bersedia mengabulkan apa yang menjadi tuntutan saya, yang mana tuntutan saya bahwa karena saudara Sindu Fajamasi ini tidak punya legalitas atau tidak sah sebagai pengawas, harus dibatalin atau setidaknya dicabut rekomendasi yang diambil bersama dengan beliau ini, karena dia belum disumpah. Nah, mereka tidak melaksanakan hal itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam menegakkan hukum itu ada azas hukum bahwa meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dan dalam mediasi tadi mereka telah mengaku bahwa benar saudara Sindu ini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebelum disumpah. Ya, ke depan akibat dari tidak adanya jalan keluar pada persidangan hari ini, apa kira-kira Nah, selanjutnya masuk kepada sidang pokok perkara, menjawab dan pembuktian. Ya, kira-kira yang menjadi kekuatan bagi nanti suatu penggugat dalam sidang ke depan, kira-kira apa yang harus menjadi patokan bahwa yang abang buat itu adalah sudah memang pada jalurnya dengan benar? Ya, sebenarnya ada beberapa rekomendasi kita dapat bahwa benar saudara Sindu Fajamasi ini sebelum disumpah telah ikut dalam menandatangani setiap rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi kita dapat. Selain itu kalau memberi kesalahan fatal terhadap Nah, selanjutnya ini tidak berhenti sampai di sini masalah ini. Karena kenapa? Ternyata dengan adanya saudara Sindu Fajamasi, menurut asumsi saya ini terkesan pelaksanaan rapat luar biasa ini adalah termasuk saudara Sindu Fajamasi ini yang tidak punya legalitas sebagai pengawas merekomendasikan pelaksanaan. Dan hal ini pun telah dilakukan pada tanggal 16 Desember kemarin. Dan tadi saya sampaikan bahwa memang itu cacat baik secara prosedur maupun secara substansi atau materi. Karena kenapa? Yang membentuk panitia pelaksana rapat luar biasa itu tidak lagi sebagai ketua pengurus, karena berdasarkan legalitas terakhir di bulan Agustus bahwa ketua pengurus adalah Adilwan dan yang lain teman-teman.
begitu. Berarti ilegal ya kemarin. Ilegal itu tidak, menurut saya tidak sah, baik secara prosedur maupun substansi. Karena apalagi secara substansi, pemberhentian pengurus di dalam ADART, pemberhentian pengurus itu harus diawali dengan SP1, 2, dan 3, baru skorsing. Selanjutnya ada hak bagi pengurus untuk membela diri. Nah, setelah itu baru diputus dalam rapat anggota. Itu jelas itu. Nah, saya kira mereka ini menyamakan rapat anggota dengan rapat luar biasa. Karena di dalam ADART sudah langsung disebutkan apa yang menjadi objek rapat luar biasa itu. Dan apa yang dimaksud dengan objek rapat anggota. Nah, di dalam ketentuan ADART ada dua. Rapat anggota itu ada rapat anggota tahunan, rapat khusus. Sementara rapat luar biasa itu berdiri sendiri. Demikian. Terima kasih, Bang.